Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu mendapat rahmat-Nya. Di video kali ini, kita akan membahas kisah 3 mukjizat Nabi Hud alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala membekali para nabi dan rasulnya dengan mukjizat, termasuk pada Nabi Hud alaihi salam. Mukjizat merupakan kejadian yang luar biasa di luar kemampuan manusia, yang diberikan Allah hanya kepada Rasul-Nya. Sifat mukjizat tidak dapat dipelajari, dan dapat terjadi seketika tanpa direncanakan. Menurut pandangan agama Islam, mukjizat terbagi menjadi 2 macam, yakni mukjizat kauniyah dan mukjizat akliyah. Mukjizat kauniyah yaitu mukjizat yang tampak dan dapat ditangkap oleh panca indera. Seperti misalnya tongkat Nabi Musa alaihi salam, yang berubah menjadi ular dan dapat membelah lautan. Sementara itu, mukjizat akliyah yakni mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran, seperti Al-Quran, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Hud alaihi salam adalah mukjizat kauniyah, sebab bersinggungan langsung dengan kaum Ad. Berikut kisah lengkapnya. 1. Mendatangkan kemarau panjang. Nama lengkapnya Nabi Hud alaihi salam adalah Hud bin Shalih, bin Irfahsyas, bin Sam, bin Nuh alaihi salam. Dinukil dari buku kisah para nabi susunan Ibnu Katsir, ada yang mengatakan bahwa Hud adalah Abir bin Shalih, bin Irfahsyas, bin Sam, bin Nuh. Ada pula yang mengatakan bahwa Hud adalah putra Abdullah bin Ribah al-Jarud, bin Ad, bin Aus, bin Irem, bin Sam, bin Nuh alaihi salam, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir. Nabi Hud alaihi salam diutus Allah sebagai nabi dan rasul di Al-Ahqaf, Hadramaut, Yaman. Di sana, tinggal sekelompok masyarakat yang bernama kaum Ad. Daerah Al-Ahqaf terkenal sangat subur, hingga kaum Ad hidup dengan makmur dan berkecukupan. Berdasarkan sejarah peradaban Islam, kaum Ad berasal dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Bangunan-bangunan di sana sangatlah bagus, mencakup rumah, kastil, istana, dan benteng. Sebab kaum Ad terkenal sangat ahli di bidang arsitektur. Oleh karenanya, kaum Ad juga menyembah patung-patung, yakni Samud dan Al-Hatar. Nabi Hud alaihi salam berdakwah kepada kaum Ad, dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Nabi Hud alaihi salam mengatakan, bahwa dirinya adalah utusan Allah, yang bertugas untuk menyampaikan kebenaran. Hal tersebut termaktub dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 65. Yang artinya, dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan atau sembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Namun, kaum Ad mengingkari ajakan Nabi Hud alaihi salam, bahkan mencela dengan terang-terangan. Nabi Hud alaihi salam melanjutkan dakwah kepada mereka, meski pengikutnya hanya sedikit. Setelah sekian lama, kaum Ad tidak juga berubah dan bertindak semakin kejam. Allah pun mengirimkan azab kepada kaum Ad. Tanah Al-Ahqaf kini menjadi tandus. Tidak ada tanaman yang bisa tumbuh. Sumber air menjadi kering, sehingga banyak hewan ternak yang mati. Tidak hanya itu, bangunan-bangunan mereka yang tadinya berdiri dengan megah pun ambruk dan hancur. 2. Mendatangkan badai dahsyat. Sementara itu, meskipun telah dilanda musibah yang sangat merugikan, kaum Ad masih saja mengingkari ajaran Nabi Hud alaihi salam. Sehingga, Allah pun mengabulkan doa Nabi Hud alaihi salam, dengan menurunkan badai yang sangat dahsyat. Peristiwa tersebut diabadikan dalam Al-Quran, Surat Al-Haqqah ayat 6-7, yang artinya, sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka, selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu, mati bergelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. 3. Mendapatkan pertolongan Allah. Adapun mukjizat lainnya, bahwa Nabi Hud mampu menurunkan hujan atas izin Allah, ketika kaum Ad dilanda kekeringan, hingga tanaman mati dan tak ada sumber air. Nabi Hud alaihi salam juga selamat dari badai petir yang dahsyat.
Setelah bencana yang sangat mematikan, Nabi Hud alaihi salam dan orang-orang yang beriman kepadanya hijrah ke Hadramaut, dan memulai kehidupan yang baru. Berbeda dengan kaum Ad, yang tidak mengakui ketahuidan yang dibawa Nabi Hud alaihi salam. Mereka celaka dan binasa. Bukti mukjizat ini terangkum dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat 72. Yang artinya, maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman. Selain itu, Al-Quran Surat Hud ayat 58 juga menerangkan perihal keselamatan Nabi Hud alaihi salam dan pengikutnya yang beriman. Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman, bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat, dari azab yang berat. Quran Surat Hud ayat 58. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah 3 mukjizat Nabi Hud alaihi salam, termasuk salah satunya yaitu mendatangkan kemarau panjang. Azab Allah yang diturunkan melalui kisah Nabi Nuh alaihi salam menjadi bukti bahwa umat muslim harus senantiasa mengimani ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul-Nya. Semoga kisah ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua selalu senantiasa menuju jalan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.